teman-teman, ketemu lagi di channel Adek Taurus. Kali ini kita akan review sebuah soundcard live streaming K800. Kita review singkat, terus kita buat cara penyambungan atau cara live TikTok atau live media sosial lainnya pakai soundcard K800 ini. Nanti kita coba gimana penyambungannya, cara live-nya kita coba nanti. Videonya sampai habis, oke? Kita keluarin dulu soundcardnya. Udah busa ya. Nah, udah ada buku panduan ya. Dapat kabel audio, satu kabel audio, satu kabel Type-C to Type-C. Ini untuk live nih, Type-C to Type-C. Dapat juga kabel casan USB to Type-C. Kita keluarin soundcardnya K800. Udah ada spesial efeknya, ada lumayan banyak tuh. Ini udah 10 tuh, 10. Ini buat ngubah-ngubah suara. Ini ada yang custom A, custom B, custom C, custom A, custom B, custom C. Jadi bisa kita custom sendiri ya. Gitu. Ini ada ducking. Ini ada ducking. Ini ada voice change-nya. Ini volume mic. Yang pasti kalau di soundcard ini low ini untuk vokal ya, bukan untuk musik. Pengaturan musik nggak ada kalau di soundcard. Ada bass, mid, tulisannya begitu ya, bukan low, mid, high ya, tulisannya bass, mid, treble. Yang pasti semua ini untuk settingan vokal, bukan settingan musik ya kalau di soundcard. Di soundcard nggak ada pengaturan musik, nggak ada. Nah, ini monitor. Ini reverb. Nah, ini reverbnya ya. Ini tombol on off. 48 volt guys. Udah 48 volt ya. Nah, ini ada ini recordnya, dorong dia. Akompani. Ini ada lampu-lampunya. Lampunya di sini. Ini banyak buat mengubah suaranya, banyak di sini. Kita lanjut. Nah, ini guys, dia udah pakai jack combo. Mic-nya udah pakai jack combo. XLR, Akai, ini kan combo ya. Bisa XLR, bisa Akai. Nah, ini yang power tadi yang ini pakai XLR. Nah, ini Type-C casan chair. Ini tempat charger ya, 5 volt DC. 1 ampere ini casan. Ini OTG PC live. Nah, nanti kita live-nya dari sini. Live dari sini ya. Nah, live-nya dari sini. Bukan dari live 1, live 2 ya. Kalau dari live 1, live 2 pakai jack 3,5 itu nggak bisa stereo. Suaranya nggak bisa jernih, nggak bisa stereo. Jadi untuk menghasilkan audio yang jernih dan stereo di live streaming kita harus lewat OTG PC live. Nanti kita lewat sini, pakai OTG bisa, pakai Type-C to Type-C bisa. Mic 1 kondensor ya, mic 2 kondensor, mic 3. Oke. Ini dia pakai 3,5 ya kalau ini. Ini kondensor bisa, Akai bisa, kondensor bisa, dynamic bisa sih sebenarnya. Nah, tapi kalau nyolok di sini harus nyalain power ya. Kalau pakai XLR lebih bagus suaranya. Udah ada powernya di sini gitu. Dia ada handset buat mic. Kalau pakai handset yang ada mic-nya ya. Kalau pakai handset yang ada mic-nya nyoloknya di sini. Kalau pakai earphone atau headphone nyolok di sini. Untuk monitor ya. Di live 1, live 2 gak usah dipakai. Akompani sumber musik. Sumber musik bisa Bluetooth, bisa kabel. Kalau pakai kabel di sini lewat Akompani.
bagus ini. K800 nanti kita coba kita sambungin gimana cara penyambungannya untuk live streaming. Langsung kita sambungin dulu. Ini mikrofon ya, mikrofon XLR. Nah, kita colokin lagi Type-C to Type-C. Kalau nggak pakai OTG juga bisa. Pakai OTG bisa, OTG sambil ngecas bisa, OTG biasa juga bisa. Nah, ini ujung ini ke HP ya, ke HP untuk live atau untuk perekam. Kita nyalakan dulu. Udah nyala, kita colokin dulu Type-C to Type-C nya. Jadi live-nya bukan lewat sini ya, bukan lewat colokan handset ya, tapi di sini di lubang charger. Connect ya. Oke, udah connect. Nah, biar lebih aman sih kalau ini kan nggak sambil ngecas ya. Udah ada OTG-nya, kita siapin OTG ini. Udah ada OTG, kita siapin ya, pakai OTG biar sambil ngecas ya. Nah, ini kabel casan ya. Ini pakai kabel casan bawaan soundcard ini ya. Nah, ini kita masukin ke OTG PC Lab. OTG PC Lab ya. Kita masukin ke OTG PC Lab-nya. Ujungnya kita masukin ke OTG yang USB-nya. Masuk juga ke USB di OTG. USB ke USB OTG gitu kan. Nah, ini kan masih ada Type-C. Ini ada Type-C. Ini Type-C ya. Ini buat charger. Kita colokin kabel casan. Nah, ini kabel casan ya. Mau casan apa yang penting Type-C aja yang bisa masuk di sini. Yang pasti Type-C, mau casan apa aja yang penting Type-C aja bisa masuk di OTG-nya. Nah, ujung OTG ini baru kita masukin ke HP untuk live ya. Nah, connect kan. Itu kalau di Samsung tanda connect-nya begitu. Kalau di HP merek lain ada di atas layar ini. Biasanya di sini kalau merek HP lain itu di sini ada gambar handsetnya. Itu tanda connect nih, tanda connect OTG. Nah, nanti kita cobain gimana suaranya. Nah, ini suara dari Soundcard K800. Ini udah kita sambungin mikrofonnya. Tes. Oke. Tes. Nah, ini untuk nyalain mikrofon pakai XLR. Mikrofon kalau kita pakai XLR-nya, ini yang pakai XLR ya, itu harus dinyalain dulu phantom power ini. Kalau begini itu nyala. Nah, ini nyala. Ini udah nyala, jadi bisa mic-nya. Kita coba tes. Ini efeknya. Tes 1, tes. Cek 1. Reverb ya, reverb. Cek 1. Tes 1. Ini suara dari Soundcard K800. Ini tuh kalau live juga begini langsung suaranya ya. Nah, ini kan suara recordnya ya. Suara record sama suara live itu hampir sama. Tes. Ini masih banyak yang lain ada suara-suaranya. Tes. Bisa diganti-ganti ya. Tes. Nah, ada suara robot. Tes, ada suara apa ini? Suara anak kecil atau suara apa ini? Suara cewek. Nah, cik. Tes. Ada suara monster. Nah, itu ganti suaranya.
kalau kita live tes. Nah, kalau untuk live ya, kalau live kita pakai soundcard ini. Kalau teman-teman suka komal-komalan, naik ke komal teman gitu ya. Nah, ini internal play-nya sama denoise dimatiin biar nggak doubling. Kalau internal play nyala begini, itu kita naik ke komal teman itu doubling. Kalau untuk kita live sendiri sih aman. Kalau kita jadi host ya, kalau kita jadi host aman maksudnya. Untuk kita jadi host aman, tapi kalau kita jadi tamu naik ke komal teman itu doubling. Harus dimatiin. Kalau ini kan nyala, harus dimatiin. Oke. Ini hasil audio dari Soundcard K800. Gimana teman-teman? Ini kita coba musiknya dulu ya, oke? Nah, musiknya biar gampang kita pakai Bluetooth aja dah, praktis. Pakai Bluetooth bisa, pakai kabel bisa. Kita coba Bluetooth dulu. Biar lebih praktis pakai Bluetooth boleh, tapi sebenarnya yang lebih bagus itu pakai kabel sih. Nah, itu connect ya. Kita cari musiknya dulu. Ini suara musiknya begini. Saya untuk pemutar musiknya saya pakai Y-Music ya. Jadi ada settingan equalizernya lagi di Y-Music, jadi lebih enak. Begini musiknya, oke? Jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.